perkembangan peserta didik. Untuk kali ini kita akan membahas tentang secara umum garis besar kaitannya dengan perkembangan peserta didik. Ya, kaitannya dengan perkembangan peserta didik, tentu kita harus memahami kaitannya dengan sejarah pengetahuan tentang perkembangan. Perkembangan yang dimaksud di sini bukan perkembangan kaitannya dengan industri ataupun apa, tapi perkembangan kaitannya dengan siklus hidup manusia. Ya, di abad ke-4 sebelum Masehi atau 300 tahun sebelum Masehi, Plato berpendapat bahwa dalam diri manusia terdapat jiwa badaniah dan rohaniah. Kaitannya dengan psikologi, ilmu psikologi, mungkin diawali dari ini. Penemuan kaitannya dengan jiwa badaniah. Menurut Plato itu dalam diri seorang itu terdapat jiwa badaniah dan rohaniah. Jiwa rohaniah tidak pernah berakhir dan tidak akan mati. Sementara badaniah itu bisa mengalami kematian. Nah, kemudian Aristoteles mengatakan, berpendapat kaitannya dengan kehidupan manusia, bahwa semua makhluk mempunyai jiwa, termasuk manusia, binatang, tumbuhan, itu mempunyai materi yang realistis. Artinya punya jiwa dan punya materi. Materi itu maksudnya real, badan yang yang wujud saat ini. Nah, kemudian ada Johann Amos Comenius. Dia mulai merambah kepada tataran penelitiannya kaitannya dengan anak. Menurutnya bahwa anak tidak boleh dipandang sebagai orang dewasa yang bertubuh kecil. Pelajarannya harus menarik dan mampu menarik perhatian anak. Maksudnya adalah John Amos ini mulai membedakan antara pendidikan dewasa dan pendidikan anak-anak. Makanya mungkin saat ini ada muncul pola pendidikan untuk anak usia dini, ada TK, ada untuk anak-anak remaja, ada untuk anak-anak atau orang dewasa. Ya, sampai dengan ini mudah-mudahan bisa dipahami. Ada kaitannya dengan orang-orang terkenal zaman dulu yang berpendapat kaitannya dengan perkembangan pada diri manusia. Mohon yang HP-nya belum di silent ininya di mute, silahkan di mute dulu supaya tidak berisik ke teman-temannya yang lain. Nah, kemudian kita lanjutkan. Rousseau berpendapat bahwa segalanya maksudnya adalah baik sebagaimana keluar dari tangan Tuhan, tetapi segala-galanya buruk dalam tangan manusia. Ini kaitannya filsafat ya, kaitannya dengan perkembangan manusia. Kemudian guru harus memperhatikan minat anak dan memberi dorongan. Rousseau mengatakan seorang guru itu untuk membuat baik sebagaimana firman Tuhan, maka seorang guru harus memperhatikan minat anak dan memberikan dorongan supaya berkembang. Kemudian ada lagi tokoh yang lain, Pestalozzi. Pestalozzi berpendapat pendidikan harus diberikan sesuai dengan perkembangan jiwa anak. Pelajaran dimulai dari
tingkatan yang mudah, mengarah ke tingkatan yang sulit. Jadi kalau dalam pembelajaran, contohnya di matematika, diterapkan hal pelajaran yang mudah dulu, jangan yang sulit dulu. Nah, jangan sampai kita jadi seorang guru menganggap supaya kita dianggap pinter, berikan dulu pelajaran-pelajaran yang sulit, nah, supaya nanti siswanya nggak bisa. Nggak seperti itu, tapi justru berikan dulu pelajaran-pelajaran yang mudah, kemudian bertahap, yang sedang ke yang sulit. Sampai saat ini sepertinya prinsip Pestalozzi untuk memberikan pelajaran terus dipedomani atau diterapkan dalam pembelajaran di Indonesia, termasuk guru-guru seperti itu. Dalam kasus sejarah bagaimana? Nah, di sejarah itu sistemnya tidak seperti di matematika. Ada pelajaran yang sulit, ada pelajaran yang mudah, ada pelajaran yang sedang, beda dengan di sejarah. Di sejarah polanya adalah semakin tingkatan pendidikannya tinggi, maka kompleksitas yang dipelajari itu semakin banyak, itu saja. Tetapi hal yang dipelajari sama aja. Maka Anda mungkin bisa membayangkan ketika Anda SD belajar tentang kemerdekaan Indonesia. SMP juga sama, SMA juga sama. Begitu juga kuliah, ada lagi pelajaran itu. Artinya pelajarannya tetap itu, tetapi kompleksitas materi yang diberikan itu akan lebih mendalam. Sementara di matematika itu memang diterapkan halnya seperti yang dikemukakan oleh Pestalozzi. Dari tingkat yang lebih mudah, belajar nulis dulu, berhitung. Berhitungnya tidak langsung perkalian atau pembagian, tetapi dimulai dari penjumlahan, baru pengurangan, baru kemudian perkalian. Yang paling sulit adalah pembagian. Seperti itu yang diberikan sesuai dengan tingkat kemudahannya atau tingkat kesulitannya. Kita lanjut. Kemudian yang berikutnya, Froebel. Froebel ini seorang tokoh yang kemudian nanti namanya sangat populer, digunakan sebagai nama taman anak-anak. Dulu di masa tahun 1900-an, begitu ada namanya taman anak-anak, mesti namanya adalah sekolah Froebel. Artinya untuk anak kecil. Karena memang Froebel ini orang yang pertama mendirikan taman anak-anak sebagai tempat bermain, bernyanyi, dan belajar bersama. Nah, Froebel ini tidak menyarankan bahwa seorang anak atau anak usia dini itu diajarkan perkalian, diajarkan membaca, diajarkan perhitungan-perhitungan yang sulit matematika. Tetapi Froebel menginginkan bahwa anak-anak usia di bawah 5 tahun itu mereka ya belajarnya ya bernyanyi, kemudian bermain, dan belajar bersama. Maka kalau ada sampai saat ini mungkin TK ataupun PAUD yang mengajari perhitungan ataupun bagaimana, tentu ini harus dievaluasi kaitannya dengan teori yang sudah berkembang saat ini. Ya, nanti untuk belajar perhitungan yang jelimet itu nanti di SD mulai diajari. Tapi sekarang realitasnya justru malah TK yang memberikan anak lulusan yang TK yang lulusannya sudah bisa menulis, sudah bisa membaca, sudah bisa perkalian. Wah, itu adalah TK hebat. Anak-anak bisa saja, anak-anak kecil karena memang masanya seperti masa golden age, ya bisa saja dia bisa gitu mempelajari itu. Tapi yang dikhawatirkan adalah tidak sesuai dengan perkembangan, tidak sesuai dengan perkembangan di usianya. Usia mereka itu usia bermain,
Makanya kalau sampai SMA itu masih senang bermain terus, sampai kuliah masih main terus, masih nyanyi terus, berarti ketika TK-nya itu mungkin belum tuntas, jangan-jangan. Makanya pas kuliah aja masih TikTok aja, daripada belajar mending TikTok. Nah, berarti masa TK-nya itu belum tuntas. Kemudian dari sini muncullah istilah pedagogi. Ya, apa itu pedagogi? Proses pembelajaran atau pembelajaran, ilmu pembelajaran yang diberikan atau diperuntukkan bagi anak-anak. Bagi anak-anak. Apa kriteria anak-anak itu? Mungkin kita bisa melihat dari usia. Usianya mungkin berada di bawah 15 tahun, itu termasuk mungkin kriteria anak-anak. 15 tahun dalam konsep ilmiah ya, beda lagi mungkin dalam konsep Islam. Di konsep Islam, anak-anak itu bagi mereka yang belum akil balik. Perempuan tanda akil balik itu dengan menstruasi, laki-laki dengan mimpi basah. Itu. Tapi kira-kira di usia seperti itu. Mungkin paling kecil usia 9 tahun. Ada yang 9 tahun sudah menstruasi mungkin. Yang perempuan. Yang laki-laki 9 tahun mimpi basah jarang sekali. Biasanya di atas 15 tahun. Ya, kemudian ada tokoh yang lain, Preyer, awal abad ke-20, meneliti mengenai perkembangan anak. Apa yang diteliti? Motorik. Motorik itu apa? Gerak. Gerak anak itu keterampilannya berbeda-beda loh setiap tahunnya, setiap bulan itu beda-beda. Kemudian bahasa, begitu juga penguasaan bahasa, itu pun beda-beda sesuai dengan tingkatan tahunnya. Ini penelitiannya kepada anak-anak yang normal ya. Kepada anak-anak yang normal. Kalau ke anak-anak berkebutuhan khusus mungkin beda lagi. Kemudian dilihat lagi tingkat ingatan, tingkat emosi. Emosi itu bukan diartikan hanya marah. Kita sering mengecilkan definisi, mempersempit definisi bahwa emosi itu adalah marah. Padahal emosi itu maksudnya adalah keadaan jiwa, gambaran jiwa. Sedih itu emosi, gembira itu emosi, nangis itu bagian hal yang menunjukkan kaitan dengan emosi. Maka mungkin dalam Facebook, WhatsApp, atau yang lain-lain itu sering ada emoticon. Itu salah satunya itu. Mungkin diambil dari ekspresi-ekspresi itu yang menunjukkan pada keadaan jiwa seseorang. Itu emosi. Jadi kalau seandainya ada orang mengatakan, dia emosi. Nah, orang sekarang emosi lebih mengarah kepada marah. Padahal maksud dari emosi ini, arti sesungguhnya adalah lebih luas dari itu. Ya. Kemudian bagaimana caranya Preyer melakukan penelitian dengan metode observasi dan eksperimen. Konon Preyer ini yang dijadikan sebagai alat atau objek observasi dan eksperimennya itu adalah anaknya sendiri. Jadi dia punya anak, diteliti setiap harinya, setiap bulannya, setiap tahunnya, bagaimana perkembangan motoriknya, bahasa, ingatan, dan emosi. Di kalangan orang-orang tua kita saat ini ya, mereka walaupun bukan peneliti, tapi mereka memahami, apalagi yang memiliki anaknya banyak. Anaknya 4, kalau umur usia segini, mesti dia belajar bicara, belajar merangkak, berangkang, lari. Kalau di usia 1 tahun, kok tiba-tiba masih belum bisa merangkak, itu orang tua kadang khawatir. Karena apa? Biasanya antara usia 8 sampai dengan 14 bulan itu ya, itu memang di usianya untuk merangkang. Tapi kok ini belum, maka ini patut dicurigai atau mungkin patut dikonsultasikan. Itu. Kemudian apa ini? Suara apa?
Ada yang belum di-mute ini, Pak. Ya, coba mute lagi. Ya, oke. Mungkin dia yang baru masuk, makanya belum ke-mute. Waduh, ini giliran saya malah ada kucing. Kucingnya mau kawin kali. Ntar dulu ya. Sorry. Iya, Pak. Itu kucingnya dikondisikan. Cah. Ini Mbak Yunda mau masuk kok nggak bisa tuh gimana toh? Din. Oh, Mbak Yunda nggak bisa. Din. Hei, apa Ntar tak tanyain. Din, makan dulu, Den. Oke. Dari tadi ya lo dari tak jam liatin dari tadi. Apaan? Silakan. Boleh sambil makan, boleh. Pak Kus. Pak, Ya. ini ada yang mau masuk tapi nggak bisa, Pak. Masa. Dari tadi katanya. Nah, ini nyatanya kamu bisa masuk. Bukan Yunda Paling- Pak yang nggak bisa masuk. Hah? Yunda yang nggak bisa masuk. Ya udah, nggak apa-apa. Yang belum bisa masuk, nanti bisa lihat di YouTube penjelasannya ya, yang sedang kita rekam ini. Maka kalian Iya, mukanya iya. yang bagus lah, nanti akan dimasukkan ke YouTube. Oke, kita mulai lagi supaya menyingkat waktu, kuota semakin menipis, saudara. Udah 100 MB nih, Pak. Ya, oke, kita lanjutkan. Nah, pentingnya mempelajari, mengetahui tentang perkembangan peserta didik. Nah, masa perkembangan yang cepat, terutama masa anak-anak. Banyak sekali kita mungkin gagal paham tentang kaitannya anak-anak. Maka banyak orang tua stres kaitannya dengan anak-anak. Padahal memang di masanya memang seperti itu, lari-lari, warawiri, kesana kesini. Padahal orang tuanya inginnya di rumahnya rapi, bersih, tapi mungkin tidak bisa karena anaknya di masa itu usia balita memang sedang agresif-agresifnya, ya, berkenalan dan bersosial dengan lingkungannya. Kemudian pengaruh yang lama dalam kehidupan yang terjadi saat ini banyak ditentukan oleh perkembangan masa lalu. Perkembangan masa lalunya sangat berpengaruh terhadap psikologi di masa saat ini. Ada anak kok tipenya penakut. Mengapa demikian? Oh, mungkin dulu pas kecilnya, pas mau tidur selalu ditakut-takutin. Padahal seharusnya nggak boleh anak supaya tidur, tuh awas, nanti ada hantu seandainya. Tidak boleh seperti itu. Kenapa demikian? Karena anak di usia itu rekaman otaknya sangat cepat. Jadi nanti akan mempengaruhi mungkin bisa saja alam bawah sadarnya sampai terbawa tidur dan akhirnya nanti membekas di memorinya bahwa hantu itu menakutkan. Kemudian prosesnya sangat kompleks karena pengaruh itu tidak hanya dari dalam dirinya saja, tapi dari lingkungan orang tua, orang terdekat, tidak hanya orang tua ya, dari orang terdekat. Kalau kita mungkin anak kita diasuh oleh tetangga kita, ya karakternya, pola asuhnya yang mirip dengan anak-anaknya tetangga itu, karena memang seperti itu. Kemudian bisa lagi nanti kalian mungkin hidup di lingkungan sosial. Orang yang hidup di Lampung mungkin akan berbeda nanti karakteristiknya dengan orang yang hidup di Jogja. Seandainya bisa saja, karena lingkungan ikut berpengaruh. Nah, kemudian nilai yang diterapkan dalam kehidupan. Nilai-nilai itu biasanya norma, kaitannya norma kesopanan dan lain-lain itu berbeda-beda. Maka jangan berharap ada orang Batak ngomongnya bisa pelan seperti di
seperti halnya di Jogja, karena memang seperti itu polanya, ada nilai-nilai tertentu lah yang mempengaruhi adat kebudayaan, itu sangat berpengaruh. Kemudian masalah yang PPD itu masalah yang menarik untuk dikaji. Bahkan pembelajaran dilakukan, seorang guru itu tidak harus banyak menyampaikan kaitannya dengan materinya dulu bagi anak-anak SMA. Justru yang harus kita lakukan adalah kita mengetahui psikologi anak, kesiapan anak untuk belajar. Bisa nggak dia belajar? Kalau cuma menyampaikan materi gampang, tapi nanti kaitannya dengan kita memahami kesiapan anak untuk belajar. Kalau seandainya teror sampai saat ini ada teror bom atau apa, boro-boro mau belajar gitu kan, kita dengan pikiran keselamatan kita sendiri saja sudah pusing. Nah, virus corona, boro-boro kita mau jalan-jalan gitu ya, kita mungkin ada beberapa malah teman-teman kita yang paranoid, terlalu takut gitu, sampai keluar aja enggak gitu, tapi memang wajib waspada. Nah, boro-boro untuk belajar hal yang seperti itu, nah, menyelamatkan diri sendiri saja sudah alhamdulillah. Pak, sambil dicoba Pak. Katanya ada anak saya itu yang nggak bisa masuk, padahal ini baru 19 loh, baru 20. Ya, kemudian kita lanjutkan. Bagi pendidik, nanti kalian bisa pahami sendiri, nanti saya bagikan, sharekan slide-nya. Nah, kemudian beralih ke perkembangan. Tadi kita belajar perkembangan, terus apa sih sebetulnya perkembangan itu? Nah, pola gerakan atau perubahan secara dinamis dimulai dari pembuahan atau konsepsi dan terus berlanjut sepanjang siklus kehidupan manusia yang terjadi akibat dari kematangan dan pengalaman, itulah perkembangan. Jadi unsurnya ada yang dari bawaan, ada yang dari unsur pengalaman. Tidak bisa yang berpengaruh hanya dari pengalaman saja. Unsur bawaan setiap manusia itu mempengaruhi. Itu perkembangan. Nah, kemudian perkembangan peserta didik mempelajari perkembangan manusia dan konsepsi sampai akhir hayatnya. Kemudian mungkin ada istilah lifespan perspektif. Nah, biasanya dalam lifespan perspektif itu menggambarkan siklus, menjelaskan atau meramalkan pengaruh atau hal yang mempengaruhi perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri seseorang dari mulai mungkin awal dia dikonsep pembuahan dalam lahirnya hingga nanti masa dewasa atau sampai dewasa akhir dan meninggal. Itu, maka nanti akan coba dijelaskan kaitannya dengan itu. Tujuan dari hal perkembangan peserta didik ini adalah membantu manusia secara individu menjalankan kehidupan yang berarti dan produktif. Tujuannya ya sebetulnya untuk hidup bersosial, tetapi ya hidup bersosial itu harus juga memahami pada konsep masing-masing. Ya tetap tujuannya produktif, berjalan sesuai dengan alurnya, on the track. Nah, kemudian
yang dipelajari dalam perkembangan peserta didik yang kita pelajari saat ini adalah mengacu pada manusia-manusia yang mempunyai atau ya tidak memiliki gangguan mental, artinya yang normal gitu ya. Mungkin kaitannya nanti bagaimana Pak kalau seandainya ada yang memiliki keterbelakangan mental atau berkebutuhan khusus. Tentu hal ini nanti jadi kajian tersendiri. Nah, di sekolah-sekolah sekarang banyak sekali yang menerapkan itu. Mungkin ada sekolah-sekolah inklusi. Nah, di sekolah-sekolah inklusi itu mereka menerima juga anak berkebutuhan khusus. Nah, maka bagi kita harus memahami pula perkembangannya yang jelas akan berbeda dengan perkembangan manusia yang normal. Ya, kaitannya dengan lifespan developmental atau perkembangan sepanjang hayat. Mungkin saya gambarkan tidak dari mulai perkembangan, tidak mulai dari pembuahan ya, tapi mungkin kita gambarkan dari mulai kita anak-anak menjadi seorang usia SD, usia 15 tahun, SMP, kemudian kita berubah perlahan, perilaku kita juga berubah semenjak kita mungkin SMP ke SMA, berbeda perilakunya, berbeda kegiatannya dengan SD ataupun ketika kita TK. Beranjak kuliah pun berbeda lagi kegiatannya dan terus berkembang. Seharusnya perkembangan-perkembangan ini bagi manusia-manusia yang normal ya terus berkembang sesuai dengan jalurnya, sesuai dengan pola perkembangannya. Tetapi ada juga beberapa mungkin yang terhambat. Nah, biasanya bagi orang yang terhambat pada satu tahap pola perkembangannya, maka di tahap berikutnya dia tidak akan bisa mengikuti, sulit untuk mengikuti perkembangan ke tahap berikutnya intinya. Kalau seandainya Anda mengalami kesulitan belajar, contohnya mengalami kesulitan belajar di satu tahap, maka kesulitan belajar tersebut harus segera dituntaskan supaya Anda ketika belajar ke jenjang berikutnya mengalami proses yang lancar. Kalau tidak, ke proses berikutnya mungkin akan sulit. Dalam matematika, anak tidak tiba-tiba langsung diberikan materi perkalian. Mesti harus menguasai penjumlahan dan pengurangan dulu. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, baru kemudian mungkin ada pembagian. Dalam matematika, prosesnya seperti itu. Kalau satu tahap itu tidak dilampaui, biasanya sulit untuk ke jenjang berikutnya. Nah, kemudian jenjang perkuliahan, mendekati ke masa pernikahan, ini adalah siklus-siklus besar, poin-poin besar dalam siklus hidup manusia yang kita secara umum nanti kita akan bahas kaitannya dengan bagaimana perkembangannya, terus seperti apa pola pendidikannya. Apakah orang yang dewasa masih perlu pendidikan? Masih perlu, selama dia masih hidup, pendidikan itu ya tetap masih terus harus dilakukan. Bahkan orang-orang yang sudah pensiun, mungkin di luar negeri sudah banyak yang menjalani pola pendidikan untuk usia dewasa lanjut. Karena apa? Ternyata orang-orang pensiun juga mengalami stres. Walaupun tiap bulan ada uang pensiun, tapi dia juga stres. Hilang dari rutinitas kerjanya, itu membuat kita stres. Walaupun mungkin keuangannya turun juga, walaupun mungkin tidak terlalu signifikan gitu. Tetap dia punya gaji, tapi tidak sebesar ketika dia kerja. Mereka mengalami stres biasanya. Dan itu perlu pendidikan. Bahkan kalau dalam Islam, sampai orang mau meninggal pun kan perlu adanya pendidikan. Diucapkannya mungkin di telinganya syahadat ketika orang sedang sakaratul maut. Itu kecuali kalau sudah mungkin meninggal, baru sudah tuntas pendidikannya, tidak ada lagi. Kewajibannya untuk belajar sudah hilang. Itu.
Nah, kemudian yang berikutnya, proses yang terjadi selama kehidupan. Mungkin ada pertumbuhan yang sifatnya evolusi, ada nanti mungkin yang sifatnya revolusi. Tapi mungkin sebelum kita beranjak ke materi berikutnya, silakan mungkin dipahami, ada yang ditanyakan. Mana ini ya? Tadi temennya ada yang belum bisa masuk ya? Iya, Pak. Yang belum bisa masuk sampai sekarang? Belum bisa. Yunda belum bisa masuk. Bisa ya? Bisa, Bu. Nah, berarti itu gangguan. Kalau nggak sinyalnya ya udah. Kuotanya Katanya habis paling. ya. Kalau ada yang mau didiskusikan, silakan. Pak, saya ingin bertanya. Nama dan ya namanya siapa? Funggi Kesnandari, saya ingin bertanya, Pak. Semisal ada contoh seseorang itu mempunyai masalah dalam perkembangannya. Misal ini udah di masa remaja, dia tuh sebelumnya tuh perkembangannya tuh mengalami masalah. Jadi pada masa yang sekarang itu tuh tidak seperti orang-orang yang sepantarannya. Nah, bagaimana itu caranya untuk mengatasi hal tersebut, Pak? Ya itu kan kaitannya kalau seandainya memang dia keterbelakangannya dari awal atau bawaan, ya itu harus ada penanganan. Biasanya orang-orang psikolog yang lebih paham. Kaitannya dengan guru, di sekolah kan ada juga kaitannya dengan ada bimbingan dan konseling. Di tempat kita, di guru BK itu perannya biasanya nyeleneh gitu. Perannya malah jadi polisi sekolah. Jadi Iya, kebanyakan. sebetulnya mereka ada di sekolah itu untuk tujuannya itu untuk perkembangan siswanya. Nah, terus bagaimana kalau ada seperti itu? Bagaimana kita menyikapinya sebagai seorang guru? Ya tentu kita harus mulai lagi menata, sebetulnya harus ada deteksi dulu, mungkin dideteksi, dicari apa yang menyebabkan itu, terus bagaimana langkah-langkah yang harus kita lakukan. Kalau dia normal, mungkin bisa saja cepat gitu. Itu kan tergantung, kalau misalnya karena lingkungan, mungkin di lingkungannya dia itu bukan lingkungan pembelajar. Atau bisa jadi yang banyak sekarang itu kan di lingkungan industri, justru anak-anak rata-rata tidak pernah mau kuliah. Sekolahnya itu tidak serius seperti halnya di lingkungan seperti halnya di metro gitu. Lingkungannya pendidikan. Di lingkungan industri mereka lebih berharap bagaimana caranya dia dapat uang. Nah, itu kan polanya nanti ke lingkungan. Tapi kalau kaitannya dengan mentalitas, seandainya mungkin dia ada gangguan mental, kejiwaan, nah itu mungkin seorang guru sulit untuk bisa memberikan terapi seperti itu. Mungkin itu harus ya setidaknya ditangani oleh orang-orang yang profesional, orang yang paham kaitannya dengan psikologi. Atau mungkin dia depresi, bisa saja orang tuanya mungkin terlibat KDRT, perceraian, itu mempengaruhi psikologi anak. Itu bisa saja hal seperti itu terjadi. Nah, samalah seperti halnya kita putus cinta kan mempengaruhi kita ya. Mungkin peran orang dewasa, tidak hanya guru, itu biasanya diperlukan. Nah, peran orang dewasa sebagai tempat curhat, pencari solusi, itu biasanya kita harus. Begitupun kita, mungkin di dalam satu sisi pada siswa yang sedang tidak move on, bagaimana caranya? Ya kita harus bisa memposisikan dia, masalahnya apa? Ya. Kalau masalahnya kaitannya dengan asmara atau
psikologi dirinya, ya kita harus bisa memposisikan. Makanya kalau di SMA lebih suka guru yang gaul dibandingkan guru-guru walaupun mungkin tidak terlalu pinter gurunya, dibandingkan dengan guru-guru yang pinter tapi saklek gitu. Karena di masa perkembangannya memang dia seperti itu polanya. Itu mungkin ada lagi yang lain. Silahkan nanti untuk latihannya nanti dilihat di Spada ya. Untuk saat ini belum bisa diakses, tapi nanti ada sebagai bagian dari pengukuran latihan pertemuan kita, nanti akan ada kuis, tapi dilakukan di Spada. Bahkan nanti diisi waktunya, mungkin kurun waktunya kuisnya 1 minggu saja, nggak apa-apa. Kaitannya dengan mata kuliah ini. Ada lagi yang ditanyakan? Gita? Mas Redmi, ganti dong namanya, Mas Redmi. Ya Pak. Itulah yang Oppo, terus yang One KX bla 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 itu. Ada penyusup ke kelas kita ternyata. Ini kan apa namanya? Apa dulu program yang di Jepang itu? PPT itu dulu apa namanya? Oke. Kita materi kita kalau tidak ada yang tanyakan cukup saja sampai di sini. Silakan nanti kalau yang tidak jelas lihat di akun YouTube saya ya, Kuswono Kromo Wijoyo. Jangan lupa di subscribe. Siapa? Oke. Bisa disimak lagi nanti. Ini memang saya rekam sengaja untuk kita belajar. Bisa diulang-ulang nanti. Silakan dicari ya di akun YouTube kaitannya dengan ini. Oke, perkuliahan kita cukup. Kuotanya semakin menipis. Kita akhiri pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Stay healthy.